Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Shalom adik-adik. Setelah 6 hari kita tidak bertemu, hari ini kita akan beribadah memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau sapa dulu adik-adik di rumah. Bagaimana kabar adik-adik? Sehat, selalu sukacita. Wah, kakak lihat masih ada loh yang masih main-main dan belum menjawab salam kakaknya. Oke, kakak sapa sekali lagi ya. Bagaimana kabar adik-adik? Sehat, selalu sukacita. Oke, karena adik-adik sudah semangat, kakak mau kasih tahu untuk tema kita minggu ini adalah hidup dalam Roh Kudus. Kenapa? Karena hari ini kita memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Jadi kita semua akan dipenuhi dengan Roh Kudus yang akan mengajar kita melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Untuk lagu pertama dalam ibadah kita minggu ini, kakak akan membawakan lagu Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah. Yang semangat ya adik-adik. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Halo adik-adik, saat ini kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Namun sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan masih menyertai kami. Dan saat ini ya Bapa, kami mau beribadah, kiranya Engkau selalu menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir.
Bukakanlah hati dan pikiran kami, dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kan sudah bangkit dan naik ke surga. Sekarang tugas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menunjukkan buah-buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita semangat, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Buah-Buah Roh. Semuanya bangkit berdiri. Orang-orang Yahudi dari seluruh dunia berdatangan ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Para pengikut Yesus juga ada di sana. Mereka berkumpul menantikan karunia yang dijanjikan Yesus bagi mereka. Di tengah-tengah perayaan, karunia Tuhan datang. Dimulai dengan suatu bunyi seperti deru angin keras yang memenuhi rumah tempat mereka menanti. Selanjutnya, tampak sesuatu seperti api hinggap di atas mereka semua. Lalu Roh Kudus Tuhan memenuhi semua orang di dalam ruangan itu, dan Ia memberi mereka kuasa untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia mendengar mereka dan takjub. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita, kata mereka, dan menyatakan hal-hal ajaib yang telah dilakukan Tuhan. Petrus menjelaskan, inilah karunia Tuhan yang sudah dijanjikan sejak dahulu kala. Karunia ini kami terima melalui Yesus, Sang Mesias. Kalian menyalibkan Yesus,
tetapi Tuhan telah membangkitkannya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya orang-orang dengan sedih. Tinggalkan perbuatan jahat, jawab Petrus. Percayalah pada Yesus Kristus. Ia akan mengampuni dosa kalian dan memberi kalian Roh Kudus-Nya. Pada hari itu, 3.000 orang dibaptis. Masih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ambil sikap yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami menyapa Tuhan di pagi ini. Kami sudah bernyanyi memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Hari ini, saat ini Tuhan, kami mau membaca, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di rumah kami masing-masing. Hadirlah Engkau bersama kami, kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami. Curahkan Roh Kudus-Mu supaya kami bersama-sama mengerti akan firman Tuhan yang kami dengar. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk firman Tuhan minggu ini di tanggal 23 bulan 5 2021 diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Sudah dibuka semua kitabnya? Ya, sudah ya. Ayo kita bersama-sama membaca firman Tuhan di rumah kita masing-masing. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga ada pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene,
pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya itu?" Tetapi orang menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Adik-adik, sekarang kita coba bayangkan, kalau kita berdiri di tanah lapang, banyak orang keramaian di sana. Tiba-tiba, ya kan, datang tanda-tanda luar biasa. Angin kencang, hus, kencang. Mereka sangat ketakutan. Pernah nggak adik-adik mengalami seperti itu? Ya kan? Ya, sama seperti cerita kita, firman Tuhan pagi ini, ada tanda-tanda yang luar biasa. Angin kencang, ada kita berdiri di tanah lapang, mereka sangat ketakutan. Hari ini adalah hari Minggu Pentakosta. Adik-adik sudah tahu kan? Sudah pernah ya mendengar Pentakosta? Kalau dalam perjanjian lama, Pentakosta itu adalah pesta hasil perayaan panen. Dulu opung-opung kita di kampung, kalau mereka panen padi, mereka bawa itu pada saat hari Pentakosta. Kalau sekarang di perjanjian baru, adik-adik tahu nggak apa itu arti Pentakosta? Ya, betul. Hari ke-50 atau yang kita sering dengar adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Ya, peristiwanya turunnya Roh Kudus. Adik-adik, pada saat peristiwa Roh Kudus seperti yang kita baca dan kita dengar pada saat ini firman Tuhan, di sana orang-orang banyak berkumpul. Bukan hanya itu aja tanda-tandanya. Ada yang tahu? Ayo, tadi kita ada baca ya. Di ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ada lidah-lidah api adik-adik. Hingga mereka di atas kepala mereka. Coba bayangin deh, kalau kita ada di kepala kita api, pasti terbakar kan? Bener gak adik-adik? Iya, tapi ini tidak. Ya kan? Lidah-lidah api itu tidak terbakar. Malah itu membawa mereka mengerti ada tanda-tanda ajaib. Adik-adik, mereka di sana sangat ketakutan. Ya kan? Ketika mereka tahu kalau ada tanda lidah-lidah api di atas kepala mereka. Mereka tidak takut lagi. Pada saat itu mereka mengerti perkataan-perkataan yang keluar dari mulut mereka. Di tempat orang-orang keramaian banyak bahasa-bahasa yang mereka mengerti. Contohnya kayak kita ada bahasa Batak, kita ketemu sama orang Batak, ya kan? Kita belajar bahasa Batak. Kita ketemu orang Jawa, kita belajar bahasa Jawa. Ya kan? Masih banyak lagi macam-macam bahasa yang kita mengerti di kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus, mereka mengerti akan perkataan-perkataan di sekitar mereka yang percaya pada saat itu. Jadi Roh Kudus adalah ketentuan Tuhan Yesus untuk menolong kita, ya kan? Roh Kudus datang kepada kita sesuai dengan janji Tuhan. Untuk apa? Untuk menolong kita, untuk menuntun kita, menyertai kita.
ya kan? Pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu apa tandanya ya? Kalau anak-anak sekolah minggu, kakak dan kita semua yang dipenuhi Roh Kudus. Ayo, ada yang tahu adik-adik? Ya, ada 3 pesannya yang kita mau dengar dan kita lakukan. Ayo, yang pertama, kita berbicara dengan bahasa yang baik. Dan ketika ada orang bertanya kepada kita, kita menjawab dengan baik. Itulah salah satu tanda-tanda anak-anak sekolah minggu yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang dulunya ya kan bahasanya tidak benar, sekarang tidak lagi kita bahasa itu. Tidak boleh membentak orang tua, kakak, abang, adik, serta teman-teman kita. Yang kedua, kalau kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan menyenangkan hati orang lain dan bersuka cita. Contohnya apa adik-adik? Contohnya kalau di sekolah, ya kan dulu sebelum kita pandemi di sekolah ada yang dapat ranking 1, ya kan nilainya bagus. Baru yang kedua pada saat dia lomba juara dia. Ketika dia ketemu dengan teman-temannya atau orang tua kita, papa mama kita, pasti ditanyain, anak siapa itu? Kok pintar sekali? Ya kan? Anak sekolah minggu siapa itu? Iya dong, pasti anak sekolah minggu HKBP Balikpapan Baru. Anaknya orangnya hebat dan pintar, sopan, dan tidak mau melawan orang tua. Yang ketiga, terlihat dari sikap kita sehari-hari. Ada tadi lagunya kan, buah-buah roh. Di mana ya tertulis buah-buah roh itu? Ada yang tahu adik-adik sekolah minggu? Ada kan buah-buah roh? Ada berapa? Ada 9. Di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tadi kakak sekolah minggu sudah menyanyikan itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang ketiga, sikap buah-buah roh yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kakak sekolah minggu, kakak yakin semua anak-anak sekolah minggu HKBP Balikpapan Baru mulai hari ini kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada 3 tadi pesannya kan? Ya, hari ini kita sama-sama melakukan, bukan kakak aja, kita semua adik-adik sekolah minggu. Oke, adik-adik kakak sekolah minggu mengucapkan selamat hari Pentakosta buat adik-adik sekolah minggu kami beserta Amang dan Inang. Pada saat ini kita belum bertemu tatap muka, akan tetapi adik-adik sekolah minggu jika hidupnya dituntun oleh Roh Kudus pasti akan mendoakan supaya virus corona ini berlalu dan kita akan bertemu kembali, bermain bersama, bercerita bersama di sekolah minggu HKBP Balikpapan Baru. Oke, demikianlah firman Tuhan hari ini yang kita baca, kita dengar. Semoga hari ini sampai seterusnya kita melakukannya dan kita berdoa supaya hidup kita dituntun, disertai oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menolong kami di pagi ini sehingga kami boleh dituntun Roh Kudus
disertai, dibimbing kami Tuhan ke jalan yang benar. Tuhan, tolong kami dalam kehidupan kami. Roh Kudus hadir bersama-sama kami supaya kami selalu ingat dan menjalankan firman Tuhan yang disampaikan kakak sekolah minggu hari ini. Kami mau hari ini sampai seterusnya hidup kami dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Ya, adik-adik, kita menyanyikan lagu yang nomor 3, Kuat, Hebat, dan Besar. Ayo bangkit berdiri, ini ada gerakannya loh. Semangat ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Adik-adik, kita akan membawakan lagu pujian yang keempat, yaitu dari Kidung Jemaat 234 yang berjudul Di Hari Pentakosta. Karena kita masih memperingati Hari Pentakosta, untuk itu lagu-lagu yang kita nyanyikan adalah tentang Pentakosta. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajar dan menolong dan menyertaiku. Ku suka mendengarkan suara Roh Kudus yang mengajarkan aku mengikut penebus. Kudus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setiap hari diami hatiku. Adik-adik, masih semangat kan? Adik-adik, tadi sudah tahu kan apa tema kita? Yaitu hidup dalam Roh Kudus. Nah, kalau kita hidup dalam Roh Kudus, tentu kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, sekarang yang menjadi kreativitas kita adalah seperti ini adik-adik. Adik-adik menggambar sebuah pohon. Nah, ada ranting-rantingnya dan daunnya nanti adik-adik bikin dari kertas origami atau terserah adik-adik bikinnya dari mana. Daun tersebut adik-adik tulis perbuatan-perbuatan yang baik yang adik lakukan. Contohnya, perbuatan baik yang dilakukan: menolong orang tua, belajar, berdoa, membantu teman. Nanti adik-adik buat sebanyak mungkin ya, paling sedikit 5. Jadi adik-adik, sekali lagi kakak bilang, menggambar sebuah pohon dan ranting-rantingnya. Daunnya dibuat dari kertas origami atau yang lain, terserah adik-adik buatnya seperti apa. Di dalam daun tersebut
adik-adik tuliskan perbuatan yang baik yang adik-adik lakukan ya. Seperti yang kakak bilang tadi, seperti kakak perbuatan baik yang dilakukan contohnya menolong orang tua, menjaga adik, berbagi kepada teman, dan banyak yang lain lagi. Oke adik-adik, sudah paham semua? Kalau sudah paham, nanti sudah selesai, seperti biasa dikirimkan di grup parents. Ditunggu ya hari Rabu sampai jam 9 malam. Terima kasih, selamat mengerjakan. Adik-adik, kita menyanyi lagi lagu yang terakhir dalam bahasa Batak dari buku ini Sekolah Minggu nomor 80 ayat 1 dan 2. Songgop Tuhani. Ayo semuanya berdiri. Ibadah kita sudah selesai, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan dengan hati yang gembira, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah juga mendengarkan kreativitas kita buat minggu depan. Hari ini kita mau tutup ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita ambil sikap doa yang baik untuk berdoa doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ada 3 pesan yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita hidup di dalam dipenuhi Roh Kudus, maka hidup kita berbicara dengan yang baik dan menjawab yang baik juga. Yang kedua, menyenangkan hati orang lain dan bersuka cita. Yang ketiga, hidup dalam Roh Kudus akan dipenuhi oleh buah-buah roh yang terdapat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
3. Mulai hari ini sampai seterusnya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan kita menerima Roh Kudus untuk ditolong, dituntun dan disertai dalam kehidupan kita sehari-hari karena Tuhan Yesus sayang sama anak-anak sekolah minggu HKBP Balikpapan Baru dan kita semua. Adik-adik, kakak sekolah minggu tidak pernah lupa untuk mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga jarak, mencuci tangan, makan makanan yang sehat. Dan jika adik-adik keluar rumah, selalu menggunakan masker. Selamat Hari Pentakosta.